Om Swastiastu, selamat malam Prof, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Niputu Tiara, Umi Reston, Grace Caroline, dan Kevin Dominika pada hari ini akan mempresentasikan mengenai faktor antinutrisi dalam pakan tanaman untuk aquafeeds yang diampu oleh dosen kita, Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama MS. Dan selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh saya. Aquafeeds atau pakan ikan. Formulasi pakan ikan merupakan hal yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ikan. Pakan ikan sebaiknya menyediakan semua zat gizi dan energi yang cukup sesuai dengan kebutuhan ikan untuk mendukung fungsi fisiologis seperti pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan. Next. Tepung ikan digunakan sebagai sumber protein utama dalam pembuatan aquafeeds karena memiliki kandungan protein yang tinggi, profil asam amino yang sangat baik, protein tinggi dan daya cerna asam amino, dan palatabilitas yang sangat baik. Diperlukan bahan pengganti karena keterbatasan tepung ikan dalam pembuatan aquafeeds. Bungkil kedelai penuh lemak adalah alternatif untuk mengganti tepung ikan. Next. Namun, penggunaan bungkil kedelai dalam pembuatan aquafeeds dibatasi oleh zat anti gizi. Metode pemrosesan yang cermat harus digunakan untuk menghilangkan faktor antinutrisi. Tingkat protein nabati yang tinggi dalam makanan biasanya mengakibatkan penurunan kinerja kultur yang disebabkan oleh berkurangnya konsumsi pakan, defisiensi asam amino esensial, dan adanya faktor antinutrisi dan komponen yang tidak dapat dicerna. Next. Antinutrisi dalam pakan tanaman didefinisikan sebagai zat yang dengan sendirinya atau melalui produk metaboliknya dalam sistem kehidupan mengganggu pemanfaatan makanan dan mempengaruhi kesehatan dan produksi hewan. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah antinutrisi. Antinutrisi dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi pemanfaatan protein dan pencernaan. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi pemanfaatan mineral. Yang ketiga adalah antivitamin, dan yang keempat adalah miscellaneous atau beraneka ragam lainnya. Kemudian adalah faktor antinutrisi. Faktor antinutrisi umumnya terdapat dalam bahan pakan yang berasal dari tanaman yang digunakan dalam aquafeeds seperti asam fitat, lektin, polisakarida non-fatty, fitoestrogen, dan yang lainnya. Aktivitas antinutrisi asam fitat dapat dihilangkan dengan penambahan enzim fitase. Ikan tidak memiliki enzim endogen untuk memecah fitat dan melepaskan nutrisi. Oleh karena itu, enzim tersebut melewati usus tanpa tercerna. Enzim fitase melepaskan fosfor dan mineral terikat serta asam amino dari fitat, sehingga dapat membuka jalan untuk pemanfaatan nutrisi secara maksimal. Kemudian polisakarida non-fatty digunakan untuk mengurangi kinerja pertumbuhan hewan air. Efek antinutrisi terutama dihasilkan dari peningkatan viskositas bahan yang dicerna di usus dan selekup nutrisi, sehingga dapat membuatnya tidak tersedia untuk pencernaan. Karena hewan air kekurangan enzim khusus untuk degradasi polisakarida non-fatty, suplementasi enzim pendegradasi dalam makanan akan menghasilkan penempatan pakan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, penghambat protease. Kedelai memiliki 2 kelompok penghambat protease, yaitu kunit soybean trypsin inhibitor yang relatif sensitif terhadap panas dan asam. Selanjutnya, protease inhibitor Bougainville yang lebih stabil. Glukosinolat. Pakan yang mengandung glukosinolat secara terus-menerus pasti akan mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan ikan. Glukosinolat adalah antinutrisi utama yang ada di dalam lobak. Selanjutnya, saponin. Ketika ditambahkan ke air, saponin sangat beracun bagi ikan. Dengan aksi deterjen, saponin menyebabkan kerusakan epitel pernafasan insang dan terhambatnya transport aktif nutrisi. Tanin mengurangi penyerapan vitamin B12. Konsumsi saponin dan tanin secara bersamaan mengakibatkan hilangnya toksisitas individu karena pembentukan kompleks tanin saponin menonaktifkan aktivitas biologis. Lektin, efek biologis yang umum termasuk gangguan metabolisme usus halus dan kerusakan morfologis pada fili.
Fitoestrogen, senyawa ini bekerja dengan mengikat langsung reseptor estrogen atau mengubahnya menjadi senyawa yang memiliki efek estrogenik. Alkaloid, bersifat basa, mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklik dan berasal dari prekursor asam amino. Senyawa antigenik menginduksi lesi mukosa usus, kelainan pada villi, respon imun spesifik dan non-spesifik, dan pergerakan abnormal pencernaan melalui usus. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya ada gossypols. Gossypols ini apa sih sebenarnya? Gossypols ini adalah polifenol yang terkandung dalam kelenjar pigmen tumbuhan biji kapas yang dapat menyebabkan keracunan. Selanjutnya ada aneka antinutrisi. Nah, yang pertama ada cyanogen. Cyanogen ini ketika dihidrolisis akan menghasilkan produk beracun yang dapat menyebabkan serangan jantung. Dan ada asam lemak siklopropenoat yang menyebabkan kelainan pada proses reproduksi dan perubahan pada lipid. Yang ketiga ada kanavanin. Kanavanin ini merupakan antagonis arginin. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu perluasan produksi aquacultura global dapat meningkatkan permintaan akan kebutuhan aquacultura itu sendiri. Dan juga tepung ikan adalah sumber protein yang paling utama dalam produksi aquafeed. Meningkatnya harga tepung ikan telah mendorong produsen pakan untuk mencari sumber protein nabati yang lebih murah. Meskipun banyak nabati bahannya memiliki kekurangan faktor anti nutrisi, ini menjadi perhatian paling serius dalam mengganti tepung ikan sepenuhnya dalam formulasi pakan. Faktor anti nutrisi ini memiliki efek buruk pada kecemasan pakan, pada kecernaan pakan, dan oleh karena itu efisiensi produksi. Nah, inaktivasi panas dan perendaman air adalah dua metode detoksifikasi yang umum digunakan untuk mengatasi sebagian besar faktor anti gizi. Dan juga diperlukan adanya penelitian kolaborasi antara ahli gizi ikan, ilmu pertanian, dan induksi pengolahan kedelai. Penelitian ini harus mengidentifikasi faktor pertumbuhan ikan ini dalam bahan alternatif yang itu murah dan mudah tersedia, sehingga memungkinkan pengurangan atau penghapusan tepung ikan ini sebagai bahan dalam aquafeed. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami persilakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih.